"Kak, aku lapar," kata Dina adikku. Wajahnya terlihat sangat memelas sambil berbaring, dia menatapku. Tidak heran jika dia bilang begitu, karena memang menu makan malam tadi sebenarnya bukan menu kesukaannya. Sepotong ikan asin goreng dan sayur daun singkong tidak pernah masuk ke dalam menu makanan Dina. Aku bingung apa yang harus kuberikan kepadanya semalam ini. Jam di kamar berbilik bambu ini sudah menunjukkan pukul 11 malam. Waktu ketika seluruh makanan tentunya sudah habis dan tidak ada apa-apa lagi di dapur. Kebiasaan masak yang hanya saat jam menjelang kadang-kadang memang menyiksa. Terutama bila rasa lapar itu tiba-tiba muncul di jam yang memang bukan jam makan. Tapi dalam kasus Dina adikku, dia memang tidak makan sama sekali tadi. Kasihan sih dia. Jika saja aku tahu akan seperti ini, aku akan membawa sedikit bekal dari rumah kami. Tapi celakanya, aku tidak memikirkan hal itu sama sekali saat berangkat dari rumahku tadi pagi. Ibu dan ayah sangat terburu-buru tadi. Aku tidak sempat memikirkan apa yang mungkin terjadi. "Jika kita terlalu siang berangkat, kita akan sampai di sana malam hari," ujar ayah dari dalam mobilnya. Lagi pula aku tidak pernah menyangka bahwa ada saudara ayahku yang tinggal di kaki gunung seperti ini. Desa kecil di kaki gunung itu memiliki pemandangan yang sangat indah. Namun cara mereka hidup sangat berbeda dengan kondisi pada umumnya, terutama makanan yang mereka makan. Untuk mencari air putih saja sangat sulit. Aku hanya bisa mendapatkan air teh yang tawar untuk minum sehari-hari. Rasanya tidak enak untukku, terasa sedikit pahit dan sepet di lidah. Sepertinya Dina juga merasakan itu, malah mungkin lebih parah. Aku masih belum menemukan sesuatu untuk kuberikan kepada Dina agar rasa laparnya hilang. Lalu aku merogoh tas ranselku. Tapi aku tidak dapat menemukan apa-apa. Hanya sampah bekas kemasan makanan kecil yang tentunya sudah habis kumakan selama 6 jam perjalanan ke sini. "Kak Ratih, aku lapar. Gimana dong?" tegas Dina. Kini Dina merengek dan aku memang kadang suka sebel jika Dina merengek. Dia sudah besar, sudah kelas 6 SD. Kenapa masih saja suka merengek seperti anak taman kanak-kanak? "Iya sebentar, kakak lagi lihat dulu ada makanan gak?" Akhirnya aku menyerah, aku bangkit dan keluar kamar. Mudah-mudahan ada sesuatu yang dapat dimakan di dapur. Kubuka pintu kamar yang terbuat dari triplek yang cukup tipis. Sebisa mungkin tidak menghasilkan suara. Aku takut membangunkan orang tuaku dan saudara-saudaraku yang sedang tidur. Kupandangi ruang tamu dari dalam, sudah gelap ternyata. Lampu-lampu sudah padam. Aku melihat ke arah dapur. Ternyata lampu bohlam berwarna orange masih menyala. Aku pun menghembuskan nafas lega. Perlahan-lahan kulangkahkan kaki menuju dapur, beberapa kali menoleh ke belakang, khawatir jika ada yang terbangun. Dapur ini sangat tradisional. Tidak ada satupun peralatan yang modern. Bahkan sebuah tungku kompor minyak tanah terlihat sangat modern di dapur ini. Padahal kompor minyak itu akan sangat ketinggalan zaman jika berada di dapur rumahku. Kusebar pandangan untuk mencari sesuatu yang dapat kubuatkan untuk Dina. Dan pandanganku berhenti pada sebuah rak kayu tempat menyimpan piring-piring makan. Ada sebuah mie instan di sana. Aku pun bahagia bukan main dan segera kuhampiri sebungkus mie instan itu dan kuraih dengan cepat. Aku memutar tuas tungku kompor minyak tanah itu agar sumbu di dalamnya keluar dan kunyalakan dengan api dari sebuah korek kayu. Beberapa menit kemudian api menyala dan tidak lupa kuletakkan sebuah panci berisi air bersih. Saat sedang menunggu air itu mendidih, kuambil sebuah mangkuk kecil dan kutaruh bumbu mie instan di dalam mangkuk. Semua selesai hanya dalam beberapa detik.
Kini yang harus kulakukan adalah menunggu mie instan tersebut matang. Aku duduk di sebuah meja kayu yang berada di dalam dapur. Dalam hati aku bertanya-tanya, sudah pukul berapakah ini? Karena aku merasa sepertinya malam sudah beranjak larut. Udara pun semakin dingin dan berangin. Iya, aku merasa ada angin dingin menerpa tengkukku, membuat seluruh tubuhku bergidik. Bukan bergidik dingin, tapi bergidik takut. Aku pun termenung di meja itu. Namun itu tidak berlangsung lama. Aku mendengar suara seseorang tertawa. Suara yang sepertinya berasal dari balik bilik dapur. Suara tawa itu adalah suara tawa perempuan dan terdengar nyaring. Sangat keras menggema di keheningan malam. Yang membuatku semakin ngeri adalah suara tawa itu terdengar terbahak-bahak dan dapat berubah menjadi tawa cekikikan. Aku memperhatikan sekelilingku. Tidak ada siapa-siapa di sana. Sepertinya saat itu tidak ada seorang pun yang keluar rumah di tengah malam, apalagi tertawa keras-keras seperti itu. Aku segera bangkit dan mengaduk mie instan. Sialnya ternyata masih setengah matang. Kuaduk-aduk mie instan itu berharap dapat membuatnya cepat matang, tapi tindakanku ternyata sia-sia. Tubuhku masih merinding dan rasa takut masih menguasai diriku ketika tiba-tiba sebuah suara gaduh yang keras terdengar dari atap. Aku kaget bukan kepalang. Suara itu seperti suara sesuatu yang jatuh ke atap. Seketika pandanganku melihat ke atas. Kuperhatikan dengan seksama genting berwarna coklat muda itu. Namun setelah suara gaduh itu, tiba-tiba ada sebuah suara langkah kaki yang terdengar. Ada seseorang berjalan tertatih-tatih di atas atap dapur. Aku yakin itu. Suara kakinya yang diseret terdengar sangat nyata di telingaku. Tidak salah lagi. Ada sesuatu yang datang malam ini. Dan sesuatu itu ada di atap dapur dan lebih parah lagi, dia sedang berjalan untuk turun dari atap. Aku segera mengangkat panci mie instan dan mengguyurnya ke mangkuk. Aku bergegas meninggalkan dapur dengan semangkuk mie instan untuk Dina. Aku bahkan tidak menoleh lagi ketika meninggalkan dapur. Jantungku sudah berdetak cepat saat itu. Ada sesuatu yang datang. Aku yakin sekali ada sosok yang datang dari luar rumah. Sesampainya di kamar, langsung kuberikan semangkuk mie instan itu kepada Dina. Rona wajahnya terlihat sangat senang. Dia langsung memakannya. Sedangkan aku hanya bisa melihatnya dengan senyuman miris. Setelah Dina makan, kami langsung tidur. Dan aku tidak mau mengingat lagi kejadian di dapur tadi. Sebelum kami tertidur, Dina sempat menanyakan mengapa raut wajahku berubah menjadi sangat tegang. Tapi aku tidak mengatakan apa-apa kepada Dina. Aku hanya menyuruhnya lekas tidur karena malam sudah sangat larut. Untung saja Dina menurut. Sebenarnya aku menyuruhnya cepat tidur bukan hanya karena malam sudah larut. Namun aku takut sosok di dapur tadi datang ke kamar kami karena menyadari kami belum tidur. Aku memang tidak tahu sosok itu apa. Tapi di desa terpencil yang hidup di kaki gunung dan hutan-hutan lebat seperti ini, pasti sosok itu bukanlah sosok yang menyenangkan. Tapi aku tidak mau banyak menduga-duga. Sebenarnya aku pun masih ketakutan. Oleh karena itu, aku pun tidak mau terjaga lebih lama lagi. Lebih baik aku cepat-cepat tidur juga. Beberapa menit setelah Dina tertidur pulas, aku pun ikut tertidur. Keesokan paginya, aku terbangun saat Dina membangunkanku. Ternyata dia sudah bangun terlebih dahulu. "Kak, bangun kak," kata bunda, "suruh bangun terus mandi," ujar Dina saat melihat kelopak mataku terbuka. Aku pun pelan-pelan beranjak. Ketika aku sudah bangun total, Dina pergi keluar kamar. Setelah selesai mandi, ternyata orang tuaku sudah sarapan, sehingga aku harus sarapan sendirian. Dengan mata yang masih menerawang, aku duduk di kursi kayu ruang makan.
Ternyata pagi ini menunya cukup bersahabat. Pantas saja Dina sudah makan. Sepiring besar nasi goreng terhidang di atas meja makan. Melihat tampilannya, sepertinya ini masakan ibuku. Saat ku makan ternyata benar, ini memang masakan ibuku. Matahari sudah berada di puncak langit. Sinarnya menerangi pohon-pohon yang berbaris di hutan. Siang itu cuaca memang cukup panas. Aku dapat merasakan hembusan angin panasnya dari dalam rumah. Ayah dan ibuku pergi dan meninggalkanku dan Dina di rumah ini. Siang ini aku merasa sangat bosan. Aku sama sekali tidak punya teman di sini. Sementara Dina sedang tertidur di dalam kamar. Dan aku tidak mempunyai saudara yang sepantaran denganku. Jadilah aku hanya duduk-duduk aja di ruang tamu sendirian. Namun tiba-tiba pamanku datang dan duduk di dekatku. Pamanku bertanya, "Kamu semalam ke dapur ya?" Aku merasa kaget. Aku pikir tidak ada yang terjaga semalam. "Kok paman tahu?" "Paman lihat piring di dapur tadi subuh. Besok-besok kalau keluar malam-malam, mending bangunin paman aja ya." Mata pamanku menatapku dengan serius. "Loh, memangnya kenapa paman?" tanyaku heran. "Ya namanya juga ini kan di desa. Gak baik anak perempuan sendirian di dapur tengah malam." Suara pamanku terdengar sedikit serak. "Oh gitu, emangnya di desa seperti di sini ada apaan paman?" Tanyaku semakin penasaran. "Di sini masih banyak makhluk-makhluk halusnya, Rati. Mereka kadang suka datang tengah malam dari hutan." Pamanku menatapku dalam-dalam. "Yang benar, Paman." Aku membalas tatapan pamanku. "Iya, makanya kamu hati-hati ya. Kalau mau ngapa-ngapain ke dapur, bangunin paman aja, jangan sendirian. Soalnya di sini masih banyak kasus anak yang diculik sama kalong wewe atau wanita yang diisengin sama jin." Aku seketika tersentak mendengar jawaban paman. "Ngeri ya paman?" "Kamu pokoknya harus waspada ya. Kalau malam-malam mau ke dapur atau ke kamar mandi, bangunin paman aja." Sebuah senyuman mengambang di bibir paman. "Iya paman," jawabku. Setelah itu paman pergi meninggalkanku. Akhirnya, aku tahu apa yang datang malam itu. Untung saja aku langsung pergi meninggalkan dapur. Jika tidak, aku nggak tahu apa yang akan terjadi. Ketika hari menjelang sore, Dina adikku mendadak sangat keras kepala. Dia mengajakku untuk jalan-jalan keliling desa. Aku sudah menolaknya dengan segala macam cara. Tapi dia tetap saja memaksaku. Akhirnya, mau tidak mau, aku mengikuti kemauannya. Kami berjalan menyusuri jalan-jalan di desa. Dia sepertinya sangat senang. Selama perjalanan, kami banyak berpapasan dengan warga desa yang baru pulang dari ladang. Sebagian dari mereka ada yang pulang seraya menuntun seekor kerbau besar. Selain itu, kami juga berjalan-jalan ke bukit-bukit di dekat desa. Dan aku pun tidak menampiknya bahwa bukit-bukit itu memiliki pemandangan yang indah. Aku tidak lupa mengajak Dina bermain di sungai. Airnya sangat jernih dan dingin. Kami sempat bermain air di sana. Air sungai itu sangat menyegarkan. Tidak terasa malam sudah sedikit lagi menjelang. Aku pun mengajak Dina pulang sebelum malam datang. Namun sayangnya, saat kami sedang berjalan di pematang sawah, tiba-tiba saja hujan turun berderai dengan derasnya. Kami pun panik. Akhirnya kami mencari tempat untuk berteduh. Sebuah gubuk di tengah sawah menjadi tempat kami untuk berteduh. Sedangkan hujan semakin lebat dengan petir yang menyambar beberapa kali. Dina terlihat sangat ketakutan. Lalu aku memeluknya. "Nanti kalau hujan reda kita pulang ya, kamu tenang aja," ucapku untuk menenangkan Dina. Walaupun sebenarnya aku pun tidak tahu kami berada di mana. Dan aku juga tidak tahu jalan mana yang harus kulalui untuk pulang. Di hadapan kami hanya ada sawah hijau menghampar sepanjang kami memandang. Aku sangat benci mengatakan ini.
Tapi suara itu terus menggema di otakku. Suara yang mengatakan, "Ya, kau tersesat, Ratih." Begitu suara itu menggema. Hujan lebat itu turun lebih lama dari yang kuperkirakan. Sudah berjam-jam hujan, belum juga berhenti. Malam sudah sepenuhnya datang. Sekitar kami sudah gelap gulita saat itu. Karena keadaan yang lelah setelah berjalan selama berjam-jam, aku dan adikku tertidur di gubuk itu. Aku tidak tahu pasti berapa lama kami tertidur. Tapi yang jelas saat kami terbangun, hujan sudah berhenti dan meninggalkan kabut yang cukup tebal. Kami tidak dapat melihat apa-apa. Semua hanya gelap gulita. Untung saja aku menemukan sebuah lampu minyak dan sebuah korek api. Aku pun menyalakan lampu minyak itu dan menggantungnya di dinding bagian depan rumah bilik. Rumah bilik ini tidak dapat dikatakan sebuah rumah, karena hanya terdiri dari satu ruangan yang cukup besar dan tidak memiliki pintu atau jendela. Bagian depan rumah bilik ini terbuka lebar. Sepertinya dibuat untuk tempat para petani beristirahat. Jika kalian pernah mengunjungi sebuah desa terpencil, maka kalian pasti sering melihat rumah bilik yang berdiri di tengah-tengah ladang. Seperti itulah rumah bilik yang kami tinggali saat itu. Aku menarik kesimpulan bahwa malam sudah cukup larut. Mungkin sekitar pukul 9 atau 10 malam. Bagaimana aku tahu? Sebenarnya aku pun tidak tahu. Aku hanya mengira-ngira dari keadaan malam itu ketika kami terbangun. Dina terlihat sangat ketakutan dan dia terus memelukku erat. "Kamu tenang ya, pasti nanti ayah sama bunda nyariin kita," ujarku kepada Dina. Mudah-mudahan saja lampu minyak yang menyala ini dapat menjadi tanda bagi orang-orang yang mencari kami. Sempat terlintas di pikiranku untuk berjalan pulang menggunakan lampu minyak itu. Tapi sepertinya itu ide yang buruk, mengingat aku tidak tahu jalan pulang. Aku takut nantinya malah akan membuat kami tersesat semakin dalam dan menyulitkan orang-orang yang mencari kami. Lagi pula mereka akan mencari kami, itu pasti. Jadi duduk menunggu adalah pilihan yang tepat saat ini. Setidaknya sudah 1 jam berlalu semenjak kami terbangun. Tapi kok tidak ada tanda-tanda orang-orang mencari kami ya? Suasana hening masih mengepung kami. Tidak ada suara apa-apa selain suara jangkrik dan suara kodok. Sesekali suara anjing hutan terdengar melolong dari kejauhan. Entah dari mana asal mereka. Sepertinya dari hutan-hutan di dekat kami. Aku seketika merinding mendengar suara lolongan yang menyedihkan itu. Ketika kulirik wajah Dina, dia sepertinya merasakan ketakutan yang sama. Wajahnya begitu tegang, nafasnya tidak beraturan. Aku peluk Dina untuk menenangkannya dan aku usap dahinya. "Pasti nanti ada yang nyari kita kok. Dina tenang ya. Lagian kan kakak ada di sini. Dina jangan takut," bisikku kepadanya. Mudah-mudahan dapat mengurangi rasa takutnya. Dina memandangku, matanya terlihat berkaca-kaca. Jika perkiraanku tidak meleset, sepertinya Dina sedang menahan tangisnya. Aku dapat merasakannya dari nafasnya yang terasa panas di permukaan pakaianku. Kemudian dia kembali merekatkan tubuhnya ke tubuhku. Waktu terus bergulir, tapi belum ada tanda-tanda dari orang-orang yang mencari kami. Aku pun semakin resah. Lalu pandanganku tertuju lurus ke depan agar dapat menangkap pergerakan apapun di depanku. Mungkin saja mereka yang mencari kami berada jauh di depan sana. Tapi tiba-tiba tarikan tangan Dina di pakaianku membuyarkan semuanya. Aku awalnya tidak menghiraukan tindakan Dina. Mungkin ia sedang resah dan menarik-narik pakaianku. Tapi Dina menariknya lagi hingga beberapa kali.
Akhirnya aku menoleh ke arahnya. "Kak, dengar suara itu nggak?" tanya Dina menatapku. "Suara apa?" Aku balik bertanya kepada Dina. "Suaranya nyaring, kayak suara kresek-kresek gitu, Kak," bisik Dina di telingaku. Aku pun memfokuskan pendengaranku. Ternyata Dina benar. Mungkin aku terlalu serius hingga tidak mendengar suara itu. Suara kresek-kresek yang berasal tidak jauh dari tempat kami berada. Aku lalu mencari sumber suara itu di setiap sudut rumah bilik itu. Aku pun memfokuskan pendengaranku. Ternyata Dina benar. Mungkin aku terlalu serius hingga tidak mendengar suara tersebut. Suara kresek-kresek itu berasal tidak jauh dari tempat kami berada. Aku pun mencari sumber suara itu di setiap sudut rumah bilik. Saat aku menoleh ke belakang, akhirnya aku tahu dari mana suara itu berasal. Ada sebuah plastik hitam yang cukup besar tepat di belakang kami. Aku kaget. Sepertinya ketika kami datang, tidak ada apa-apa di dalam rumah bilik ini. Tapi mengapa tiba-tiba ada sebuah plastik hitam besar di sana? Yang membuatku semakin kaget adalah plastik hitam itu bergerak meliuk-liuk hingga menghasilkan suara gesekan yang cukup nyaring. Aku dan adikku memperhatikan plastik hitam itu. Sepertinya ada sesuatu di dalamnya yang membuat plastik itu bergerak-gerak. Tapi apa ya? Apakah katak atau serangga yang tidak sengaja terperangkap di sana? Kami tidak tahu pasti. Yang jelas, plastik itu terus bergerak-gerak, bahkan semakin cepat. Jantungku berdetak semakin kencang. Begitu juga darahku yang mengalir semakin cepat, membuat sendi-sendi di tubuhku kaku. Sedangkan plastik itu terus saja bergerak-gerak, semakin cepat hingga membuat bagian atas plastiknya itu melorot ke bawah. Saat itulah aku melihat sebuah rambut hitam panjang menyembul dari dalam plastik, kemudian disusul sebuah dahi. Saat bagian atas plastik itu melorot sepenuhnya, aku melihat sebuah wajah menyembul keluar dari dalam plastik. Ternyata plastik hitam besar itu berisi kepala seorang wanita. Dengan rambut panjang yang kusut dan kulit wajah yang sudah membusuk, kepala wanita itu menyembul keluar dari dalam plastik. Matanya tajam menatap kami dan sebuah senyuman menyeringai menghiasi bibirnya yang sudah membiru dan pecah-pecah. Senyuman menyeringai itu juga menunjukkan deretan gigi berwarna hitam yang sudah rusak. Banyak bagian giginya yang hancur dan tanggal. Gusi bagian depan pun dilapisi darah segar. Kepala wanita yang tergeletak di dalam plastik hitam itu bergerak-gerak. Sepertinya ingin mendekati kami dan entahlah apa yang akan dia lakukan kepada kami. Aku dan adikku berpelukan erat melihat kepala perempuan di belakang kami yang bergerak-gerak di atas lantai. Dina bahkan tidak dapat menahan lagi tangisnya. Tubuhnya juga gemeteran saat suara geraman seorang wanita terdengar menggema di rumah bilik itu. Kami berdua akan mati lemas jika keadaan terus saja seperti ini. Aku mengumpulkan seluruh kekuatan yang aku punya, lalu bangkit seraya meraih Dina dan lampu minyak yang menempel di dinding. Ku ajak Dina lari dari sana. Kami lari berhamburan dari rumah bilik itu. Aku tidak tahu arah mana yang kami ambil. Yang ada di pikiranku adalah kami harus lari dari sana. Beberapa kali aku dan Dina terperosok di pematang sawah. Tapi kemudian kami bangkit kembali dan berlari lagi. Kami harus berlari sejauh mungkin meninggalkan rumah bilik itu dengan lampu minyak yang aku pegang sebagai penerangan satu-satunya. Entah sudah berapa lama kami berlari,
Tapi yang jelas akhirnya kami bisa pergi meninggalkan ladang persawahan itu. Namun justru masalah baru tercipta tanpa aku dan adikku sadari. Kami berhenti saat merasa kami sudah meninggalkan area persawahan jauh di belakang. Kuangkat lampu minyak itu untuk menerangi sekitar kami. Butuh waktu beberapa detik untuk menyadari tempat kami berada saat ini. Jantungku dan Dina kembali berdetak kencang saat kami menyadari di mana kami berada. Ternyata kami berada di dalam hutan. Seluruh tubuhku terasa nyeri, beberapa luka di kakiku juga terasa perih. Begitu juga dengan Dina, tapi lebih dari itu aku sangat cemas karena aku masih belum tahu di mana kami berada. "Kak, kakiku terkilir. Sakit," rintih Dina. Kulihat kaki adikku, ternyata benar kakinya terkilir. Aku dapat melihat lebam di mata kakinya. "Ya udah, kita tunggu di sini aja ya," ujarku padanya. Aku pun menaruh lampu minyak itu di tanah, dan kami berdua duduk di sebuah pohon yang cukup besar. Aku berharap mudah-mudahan bantuan cepat datang. Aku tidak bisa berada di sini lebih lama lagi, apalagi kaki adikku yang terkilir. Udara dingin malam ini juga menyiksa kami. Dinginnya begitu menusuk hingga ke dalam tulang. Belum lagi ancaman lain di dalam hutan, ancaman yang tidak dapat kami duga sama sekali. Di saat pantatku menyentuh tanah yang basah, aku merasa sedikit nyaman. Dina yang duduk di sebelahku juga terlihat sangat nyaman. Dia meluruskan kedua kakinya. Aku juga memperhatikan pakaian kami yang ternyata sudah sangat kotor, penuh lumpur. Sepertinya karena beberapa kali kami terjatuh di saat melewati pematang sawah tadi. Bahkan nafasku juga masih tersengal-sengal karena berlari tadi. Beberapa menit kemudian, suasana kembali hening. Aku sedikit bersyukur. Namun nyatanya memang malam ini bukan malam keberuntunganku. Karena kini aku mendengar suara ranting patah yang cukup keras. Ketika aku cari asal suara itu, ternyata suara itu berasal dari atas pohon tempat kami bersandar. Untuk kesekian kalinya jantungku berdetak kencang. Namun aku tidak memberitahukan ini kepada Dina. Aku hanya diam, seraya perlahan-lahan menoleh ke atas melihat apa gerangan yang ada di atas pohon itu hingga terdengar suara ranting-ranting patah. Aku sangat berharap bahwa suara itu berasal dari bajing atau sejenisnya. Tapi sayangnya perkiraanku salah. Saat aku melihat ke atas, aku melihat makhluk hitam besar duduk di batang pohon tidak jauh dari tempatku berada. Makhluk itu berbulu hitam lebat. Aku dapat melihat jelas matanya yang merah menyala, hidungnya seperti hidung rusa atau babi, dan dua buah taring menjulang keluar dari mulutnya. Makhluk itu menatapku tajam, mengeluarkan suara geraman yang berat dan menyeramkan. Dari tatapan matanya, aku dapat melihat hasratnya yang kuat untuk meraihku dan mencekikku hingga mati. Jari-jarinya sangat besar. Beberapa kali ukuran manusia normal terlihat menggesek-gesek dahan pohon, menghasilkan suara gesekan yang nyaring dan menyeramkan. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tubuhku sudah kepalang lemas dan tenagaku sudah terlanjur habis karena berlarian tadi. Aku hanya bisa menatap makhluk itu tanpa bisa berbuat apa-apa. Namun beberapa detik kemudian, Dina meremas tanganku keras sekali. Aku tidak tahu jika dia juga melihat makhluk yang aku lihat. Namun saat aku melihat ke arahnya, ternyata dia meremas tanganku bukan karena melihat makhluk yang aku lihat. Karena tatapannya mengarah lurus ke depan, tidak ke atas sepertiku.
Aku pun mengikuti pandangannya, dan seketika itu tubuhku seperti disengat listrik ribuan voltase. Ternyata Dina melihat sesuatu di semak-semak yang berada di depan kami. Kupikir Dina melihat hewan buas, tapi tebakanku salah. Itu bukanlah seekor hewan buas, tapi lebih buruk dari seekor hewan buas. Ada sosok wanita berdiri di balik semak-semak yang berada tidak jauh dari tempat kami berada. Wanita itu berambut hitam panjang hingga menyentuh tanah. Wanita itu tidak mengenakan pakaian, tubuhnya sangat kurus. Aku sampai bisa melihat tulang belulang di balik kulit kusamnya. Namun, yang mengagetkanku adalah wanita itu mempunyai payudara yang sangat besar dan panjang. Bahkan payudara wanita itu sampai menyentuh tanah. Mata wanita itu sangat besar. Bola matanya lebih besar daripada manusia normal. Namun keseluruhan bola matanya berwarna putih. Tangannya yang kurus juga terlihat sangat panjang dengan jari-jari kurus berkuku panjang dan kaki seperti kaki kuda. Aku tahu mengapa Dina meremas tanganku sangat kuat. Wajah wanita itu memang sangat menakutkan. Kulit wajahnya agak kehitaman, seperti mayat yang baru saja dikuburkan, penuh serpihan tanah. Wanita itu tersenyum menyeringai sehingga menunjukkan deretan giginya yang tajam dan runcing. Dia memperhatikan Dina dengan tatapan yang bengis. Lidah panjangnya juga menjulur keluar dari mulutnya dan terus-menerus meneteskan air liur. Dina sangat terkejut dan ketakutan. Aku bisa merasakan tubuhnya gemeteran. Tapi aku juga tidak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba wanita itu menunjuk ke arah Dina seperti mengisyaratkan bahwa dia menginginkan Dina. Dadaku seperti meledak melihat itu dan tanpa terasa tubuhku juga ikut gemeteran. Beberapa detik kemudian Dina terkulai lemas. Aku kaget dan ketika kuperiksa ternyata dia jatuh pingsan. Aku hanya bisa memeluk adikku erat-erat. Aku tidak akan membiarkan wanita itu mengambilnya. Namun aku juga tidak dapat mengabaikan makhluk hitam besar yang berada tepat di atas kepalaku. Makhluk yang terus saja menggeram, siap menerkamku. Aku merasa pusing yang teramat sangat, pandanganku berputar hingga akhirnya gelap gulita menyergap. Semuanya gelap. Tubuhku terasa berguncang-guncang. Sesuatu menggendongku. Seketika itu aku panik, tapi tubuhku masih terlalu lemah untuk bisa sadar sepenuhnya. Lalu aku paksakan untuk membuka mataku. Ketika mataku sedikit terbuka, betapa bersyukurnya aku karena ternyata pamanku yang menggendongku. "Paman, aku ada di mana? Mana Dina?" Paman menatapku lalu berkata, "Kamu tenang aja, kita lagi menuju ke rumah. Dina ada bersama ayahmu." Ketika aku menoleh, ternyata ayahku berjalan di belakang pamanku. Beberapa warga berjalan bersama ayah. Benar kata paman, ayah menggendong Dina. Beberapa lama kemudian, aku kembali tidak sadarkan diri. Ketika aku sadar, hari sudah siang. Aku terbaring di kamar dan aku merasa sangat bahagia karena aku akhirnya kembali ke rumah. Ternyata ayah dan ibuku ada di dalam kamar bersama pamanku dan seorang kakek tua yang tinggal di seberang jalan. Kakek itu mengusap wajahku dengan tangan tuanya. "Sudah, tidak apa-apa. Insya Allah gak akan kenapa-kenapa." Kakek tua itu memandang orang tuaku lalu beranjak pergi keluar. Setelah itu orang tuaku memelukku. Mereka sepertinya sangat bahagia bisa melihat kami kembali. Begitu juga dengan pamanku yang terlihat sangat bahagia.
Beberapa hari kemudian, keadaanku pulih kembali, begitu juga dengan Dina. Ibuku bercerita bahwa mereka sangat panik saat menyadari hingga maghrib kami belum juga kembali ke rumah. Setelah lama menunggu, akhirnya orang tuaku, paman, dan beberapa warga mencari kami. Dengan beberapa senter dan obor, mereka menyusuri desa hingga ke hutan. Kami belum kunjung ditemukan juga. Akhirnya saat tengah malam, paman melihat sebuah cahaya di dalam hutan. Dia segera mengatakannya kepada warga desa dan orang tuaku. Mereka bergegas mendatangi cahaya itu dan menemukan kami pingsan di bawah pohon. Ketika mereka ingin mendekati kami, seorang kakek yang ikut mencari melarang. Menurutnya, saat itu ada dua makhluk yang sedang berada di dekat kami. Sepertinya mereka sedang ingin menculik kami. Ketika pamanku bertanya makhluk apakah itu, kakek itu mengatakan bahwa makhluk itu adalah jin dan kalong wewe. Akhirnya kakek itu maju sendirian, karena dua makhluk itu harus diusir terlebih dahulu agar tidak membahayakan aku dan adikku. Kakek itu berdiri di depan kami, dia menutup matanya dan berdoa. Sebuah tasbih kecil di tangannya terlihat berputar-putar. Keadaan sempat hening selama beberapa menit, hingga akhirnya kakek itu membuka matanya dan menyuruh paman dan orang tuaku untuk mengambil kami. Setelah itu barulah mereka menyelamatkan kami dari sana. Aku merinding mendengar cerita ibuku. Seketika itu juga aku teringat akan apa yang aku dan adikku alami. Ketika aku menceritakan semua pengalaman kami selama hilang, kini gantian ibuku yang merinding. Ibuku menekankan kepadaku untuk tidak keluar rumah sembarangan, mengingat saat itu kami sedang berada di desa yang cukup terpencil. Aku hanya bisa diam dan menganggukkan kepala. Aku juga tidak mau lagi mengulangi kesalahan yang sama, benar-benar kesalahan yang mengerikan. Beberapa hari kemudian, orang tuaku pamit pulang. Ketika aku hendak pulang, paman tersenyum kepadaku sambil berkata, "Jangan kapok ya main kesini, Ratih." Aku hanya bisa membalasnya dengan senyum yang dipaksakan. Karena dalam hati, aku merasa masih trauma dengan kejadian tersebut.